السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia serta nikmatnya lah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat ini untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Ashru Masail Muhimmah fis Siyam yang ditulis oleh Profesor Dr. Saleh Sindi hafizahullah ta'ala. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa Allah tabaraka wa ta'ala limpahkan, curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwani fid din rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu dengan permasalahan yang keempat. Pada malam hari ini kita akan masuk al-halus tsalitsah atau keadaan yang ketiga yang berkaitan dengan musafir. Keadaan yang ketiga berkaitan dengan musafir ini. Apa kata beliau, yakni al-muallif hafizahullahu ta'ala? Beliau mengatakan al-halu tsalitsatu ayyatasawa al-amrani. Ayyatasawa al-amrani. Maka terkait dengan makna tasawi, ai musawah tersebut, maka ini yang akan kita bahas, yaitu al-halu ats-tsalitsah ini. Baik. Pak Masni, iqra. سيان. نعم. فلا أجد مشقة. فإن أفطرت فلا شيء علي في ذلك. نقول هو اختياري، ولكن أيهما أفضل في حقه الذي يظهر والله أعلم أن الصيام في حقه أفضل. حسبك بارك الله فيكم.
Baik, ikhwani fi din rahimakumullah. Al-halu thalithah, keadaan yang ketiga ini, kata al-muallif hafizahullahu ta'ala, ayyatasawa al-amrani. Ayyatasawa al-amrani. Maka perkara ini sama-sama. Apa maksud beliau? Ayyatasawa al-amrani, urusan tersebut sama. Beliau mengatakan yaqulu hadzal musafir. Maksud beliau mengatakan ayyatasawa al-amrani ini semisal perkataan si musafir, al-amru indi siyan, perkara terkait dengan saya sebagai musafir dan saya puasa. Ketika saya safar ini, maka sama saja tidak memperberat bagi saya. Saya puasa ataupun tidak puasa, tidak ada pengaruh bagi saya, sama saja. Sehingga ia mengatakan in sumtu fala ajidu adna masyaqqah. Jika saya puasa, maka saya tidak mendapatkan masyaqqah yang lebih ringan. Wa in aftartu fala syai'a alayya fi dzalika. Dan demikian juga jika saya tidak puasa, saya tidak mendapatkan masyaqqah tersebut pada diri saya sehingga menjadikan saya untuk tidak berpuasa. Maka ketika kita dapatkan kasus semacam ini, kata beliau, fanaqulu huwa bil khiyar. Maka kita katakan kasus orang seperti ini, dia berhak untuk memilih. Kita ulangi, kasusnya ketika si musafir ini merasakan dirinya biasa-biasa saja ketika ia safar dalam keadaan puasa, tidak ada pengaruh bagi di badannya, tidak ada masyaqqah bagi dirinya, maka enjoy saja si musafir ini ketika ia safar dalam keadaan puasa tersebut. Maka kata beliau hafizahullahu ta'ala, maka kita berikan bagi si musafir ini dua pilihan. Tidak ada masyaqqah pada al-halu al-ula kemarin dengan al-halu al-thaniyah, kita jumpai di situ terdapat masyaqqah. Namun dalam kasus yang ketiga ini, masyaqqahnya tidak ada. Yang membuat ia berat untuk tidak berpuasa ini tidak ada. Dia mau puasa dan tidak puasa sama saja. Ini kata si musafir tersebut. Ini keadaannya. Oleh karenanya, apa yang perlu dilakukan oleh si musafir ini? Apakah harus baginya untuk berpuasa ataukah harus baginya untuk iftar, yaitu tidak berpuasa pada hari safarnya tersebut, namun mengqadanya nanti pada hari yang lain? Ini yang akan kita ketahui perkataan dari beliau hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan fanaqulu huwa bil khiyar, maka orang ini diberikan apa? Pilihan. Apa pilihannya? Yang pertama, awalan, ada apa mas ini? Lidimmatihi. Baik. Wa musara'atan li'ada'i wajib 'alaihi wa li'annahu ma akthara ma ta'ti al-as'ilatu fi hadha كثير من الناس ينسى أنه قد وجب عليه قضاء أو يتكاسل نعم أو يتكاسل ويستوف حتى يثقل الأمر عليه جدا ويدخل عليه رمضان الذي بعده وهو ما صام وهذا لا شك أنه لا يجوز. Baik, hasbuka barakallahu fikum. Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah. Tadi kita telah membahas keadaan yang ketiga, apabila orang yang musafir ini tadi ketika ia berpuasa dalam keadaan safar, ini tidak ada pengaruh bagi dirinya. Sama saja rasanya puasa dengan tidak puasa. Maka apa yang perlu dilakukan? Kata beliau hafizahullahu ta'ala adalah diberikan apa? Pilihan, bil khiyar. Maka dia diberikan di sini khiyar.
Yang pertama kata beliau, awalan ibra'an li dhimmatihi. Ibra'an li dhimmatihi wa musara'atan li ada'il wajibi alaihi. Ma makna bara'atul dhimmah? Ibra'an li dhimmatihi, ia menunaikan tanggungannya. Menunaikan tanggungannya tersebut. Maksudnya apa? Berpuasa pada hari itu. Berpuasa pada hari tersebut. Wa musara'atan li ada'il wajibi alaih, dan menyegera untuk mengerjakan yang diwajibkan baginya, yakni puasa tersebut. Wa li'annahu wa ma aktsara ma ta'ti al-as'ilatu fi hadha katsirun minan nas yansa annahu qad wajaba alaihi qada. Dan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan ini. Terkait permasalahan tersebut. Sebagian orang dan ini bahkan sebagian besar dari manusia, mereka lupa bahwasannya diwajibkan bagi mereka itu apa? Qada. Sehingga ketika mereka lupa akan qada ini, kata beliau, mereka yatakasal, bermalas-malasan untuk mengerjakannya. Wa yusawwifu, dan bertaswif. Apa ini taswif? Nanti, menunda-nunda untuk mengerjakan qada tersebut. Hatta yathkula al-amru alaihi jiddan, sampai berat sekali ia rasakan untuk mengerjakan qada tersebut nantinya. Wa yadkhulu alaihi Ramadan alladhi ba'dahu, dan Ramadan setelahnya pun masuk. Wa huwa ma shama, dan ia tidak dalam keadaan berpuasa, maksudnya tidak dalam keadaan mengqada puasa yang pernah ditinggalkan tersebut. Wa hadza la syakka annahu la yajuz, dan hal ini tidak dilakukan lagi, tidak diperbolehkan di dalam syariat. Apa maksud beliau hafizahullah taala ya ikhwah? Nah, apa maksud beliau hafizahullah taala? Tadi beliau menjelaskan kepada kita apabila perkara ini siyan. Bagaimana siyan? Telah kita sebutkan tadi, siyan sama saja, sepadan antara puasa dalam keadaan safar ataupun tidak puasa dalam keadaan safar, sama-sama tidak ada masyaqqah baginya. Sama yang ia rasakan. Maka beliau tadi hafizahullah taala mengatakan yang pertama yang perlu dilakukan adalah ibra'an li dhimmatihi, membebaskan dirinya dari tanggungannya atau mengerjakan apa yang diwajibkan baginya, harus ia kerjakan terlebih dahulu. Wa musara'atan li ada'il wajib alaih, dan menyegera untuk mengerjakan perkara yang wajib, yang diwajibkan ini atas dirinya. Salam. Maka ikhwani fid din hafizahullah taala, hafizakumullah taala, terkait tentang masalah safar ini, maka kita jumpai ada sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini mungkin tidak asing bagi kita karena saking seringnya mungkin kita mendengar hadis ini, tapi mungkin memahaminya inilah yang jarang, atau memahami hadis tersebut ini kadang kita setengah-setengah. Dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Laisa minal birri as-shawmu fis safar." Bukanlah termasuk perkara yang baik ketika seseorang berpuasa pada safarnya. Bukanlah termasuk perkara yang baik, yang bagus ketika orang yang hendak safar ini berpuasa pada waktu safarnya. Mungkin ketika kita mendengar hadis tersebut, kita langsung berpikir, oh lebih baik saya nggak puasa ketika safar. Namun kita urutnya hadis tersebut apa? Maka di dalam hadis ini juga disebutkan asbab urut hadis tersebut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, "Laisa minal birri as-shawmu fis safar."
Apa wurud hadis ini? Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tadi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika dalam keadaan bersafar. Tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki yang ia dikerumuni oleh banyak orang, yang di mana laki-laki ini bernaung di kerumunan banyak orang tersebut. Banyak orang tersebut. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahada? Apa ini? Kerumunan apa ini?" Ini ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka menjawab, "Shaimun. Si fulan ini sedang berpuasa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kemudian apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukanlah termasuk suatu perkara yang baik, yang bagus, yaitu puasa ketika dalam keadaan safar. Baik, ikhwani fid din rahimakumullah. Dalam hadis ini yang kita ketahui tadi, asbab wurudnya hadis tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi, bukan termasuk perkara yang baik ketika seseorang puasa dalam keadaan safar, adalah adanya masyaqqah yang dirasakan oleh orang yang safar tadi. Jikalau seandainya tidak ada masyaqqah di sini, tidak mungkin orang yang puasa tadi dikerumuni oleh banyak orang, kemudian ia bernaung di banyak orang tersebut. Maksudnya apa? Bernaung di bayangan banyak orang ini. Sehingga ia, bahasa kita, ngadem lah istilahnya gitu. Kalau bahasa sasaknya berbau. Dia nyembau. Sehingga ketika melihat hal yang demikian tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri as-shaumu fi safar." Menunjukkan sebab wurudnya hadis tersebut adalah adanya masyaqqah. Masyaqqah dari siapa? Orang yang berpuasa tadi dalam keadaan safar ini. Oleh karenanya para ulama mengambil satu kesimpulan. Semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menanggapi hadis tersebut, beliau berkata, "Idza syaqqa 'alaikum wa khiftum ad-darar." Ay, makna dari hadis tersebut, laisa minal birri as-shaumu fis safar, maknanya kata beliau, apabila safar, puasa kalian dalam keadaan safar ini memudaratkan diri kalian dan kalian juga merasa berat untuk mengerjakannya. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Idza syaqqa 'alaikum wa khiftum ad-darar." Apabila puasa tersebut memberatkan diri kalian dan kalian takut akan mudarat pada diri kalian ketika kalian puasa dalam keadaan safar. Sehingga ketika kita jumpai hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar" tadi, ternyata asbab wurudnya ada, jelas. Adanya masyaqqah dari fulan tadi, si laki-laki tadi. Dan ini juga yang ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi ketika menafsirkan makna dari hadis tersebut. Yang beliau mengatakan, apabila kalian merasa susah, berat ketika mengerjakan puasa dalam keadaan safar ini, dan kalian khawatir akan memudaratkan diri kalian, maka jelas syaratnya untuk mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Adanya masyaqqah. Dan yang kedua, adanya mudarat yang akan ditimbulkan nantinya.
Oleh karenanya terkait dengan keadaan yang ketiga tadi, ketika orang ini safar, maka sama saja ia safar dalam keadaan puasa ataupun safar dalam keadaan tidak puasa, sama yang ia rasakan. Tidak ada masyaqqah, apalagi mudarat yang akan ditimbulkan, tidak ada sama sekali. Maka apa yang perlu dilakukan oleh orang tersebut? Kata siapa? Kata beliau muallif hafizahullahu ta'ala mengatakan, maka yang perlu dilakukan adalah apa? Nah, berpuasa atau memilih tadi. Perlu baginya untuk memilih. Namun jika tidak ada masyaqqah, sekali lagi yang afdal baginya apa? Apa kata beliau tadi? Nah, al-afdal baginya adalah untuk dia mengerjakan puasa. Kita perhatikan kembali kata beliau hafizahullahu ta'ala. Idzan idza kana al-amru bin-nisbati laka siyan fala haraj wan nabiy sallallahu alaihi wasallam adzina bis-siyami fi as-safar. Na'am. Wa fi'luhu huwa sallallahu alaihi wasallam wa in ahabba an yuftira fala haraja walhamdulillah. Baik. Jadi kata beliau hafizahullahu ta'ala, maka di sini apabila hal tersebut, perkara tersebut, jika ditarik kesimpulannya untuk antum, maka antum mendapatkan diri antum ini sama saja. Antum mau puasa ataupun tidak berpuasa, maka sama saja yang antum rasakan ketika safar tersebut, tidak ada pengaruh sama sekali untuk diri antum, fala haraj, maka ini tidak masalah. Apa maksudnya fala haraj? Nah, apa maksudnya fala haraj? Nah, boleh bagi antum untuk berpuasa dan boleh juga bagi antum untuk tidak berpuasa. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam adzina bis-siyami fi safar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk berpuasa ketika dalam keadaan safar. Jadi tadi hadis yang saya bacakan tadi, yang muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah tadi, ada masyaqqah enggak bagi laki-laki tersebut sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa minal birri as-shaumu fis safar tadi? Ada enggak masyaqqah? Ada masyaqqah. Jikalau seandainya orang ini, laki-laki ini tidak ada masyaqqah, sementara ia dalam keadaan berpuasa, diperbolehkan enggak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diperbolehkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau hafizahullah taala mengatakan wan Nabi sallallahu alaihi wasallam adzina bis-siyami fi safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk puasa ketika dalam keadaan safar. Nah, wa fi'luhu wa sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Wa in ahabba ayyuftir, meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam lebih suka untuk tidak berpuasa ketika dalam keadaan safar, fala haraj, maka ini juga tidak mengapa ketika antum ingin safar namun antum tidak berpuasa dalam keadaan safar tersebut, maka ini juga tidak mengapa kata beliau hafizahullah ta'ala. Maka kira-kira mana yang antum ingin pilih? Misal sekarang kita contohkan. Sekarang fasilitas transportasi ini canggih-canggih, sahih? Canggih. Misal antum sekarang mau ke Jakarta, dari Lombok ke Jakarta. 2 jam kurang 10 menit sampai Jakarta pakai pesawat. Antum merasakan tidak ada masyaqqah sama sekali. Sudah. Karena enggak ada masyaqqah, karena tidak ada mudarat yang ditimbulkan kepada saya puasa yang saya kerjakan ini, maka saya lanjut puasa. Boleh? Boleh. Atau antum merasakan, kayaknya saya haus banget ini, saya mau minum kayaknya nih. Kemudian antum minum, boleh? Boleh. Maka dua-duanya boleh. Jika antum pilih untuk puasa, tafadhal. Jika antum pilih untuk tidak puasa karena posisi antum dalam keadaan safar tadi, adanya masyaqqah tadi, maka apa yang perlu dilakukan? Nah, jika ada masyaqqah dan memudaratkan diri antum, maka yang layak untuk dilakukan puasa atau tidak, Pak Masni? Tidak. Adanya masyaqqah dan adanya mudarat yang akan ditimbulkan ketika antum safar.
maka yang lebih layak adalah untuk tidak berpuasa. Ini yang lebih afdal. Baik, oleh karenanya kan kita sering sebutkan kaidah fikihnya mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah, adanya kesusahan, kesukaran, kesulitan dalam mengerjakan hal tersebut, ini akan membolehkan perkara yang mudah. Membolehkan perkara yang mudah. Antum safar, masyaqqahnya berat misalnya, maka diperbolehkan bagi antum untuk tidak puasa pada hari tersebut. Namun ingat, jangan sampai antum enggak qada. Bukan berarti diperbolehkan kemudian tidak mengqada puasa tersebut. Tidak. Wajib bagi antum untuk mengqada puasa ini. Taib. Selanjutnya ikhwani fiddin, hafiz rahimakumullah ta'ala. Kita kembali melanjutkan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Saleh Sindi hafizahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan wa mata yajibu alaihi al-qada. Kapan qada ini wajib bagi orang yang musafir tadi? Kapan ini wajib baginya? Kapan waktunya? Apakah langsung atau boleh nanti 2 sampai 3 atau 10 bulan ke depan? Maka ini yang akan kita bahas selanjutnya. Manil qari. Taib, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata yajibu alaihi al-qada. Qada'us siyam wajibun muwassi'. Bima'na anna lahu al-khiyar an yuakhir as-siyam ila an yadiqa al-waqtu wa la yabqa ala ramadan alladhi ba'dahu ila mithlu al-ayyam allati alayhi qada'uha, yani laka an tuakhiran as-siyam na'am. as-siyama wala yajibu alayka al-mubadaratu ba'da Ramadan fawran aw ba'da al-audah min as-safar idza kanat audatuka ba'da Ramadan mubasharatan. Baik. bal naqulu huwa dinun fi daynun fi dimatika mata ma tayassara laka fasum, walakin la syakka annal mubadarata wal isra'a aula. Baik. lima fi dhalika min bara'ati ad-dhimmah, nah, hatta yabqa min Sya'ban al-qadimi biqadri al-ayyam allati yajibu alayka siyamuha. Huna asbaha as-sawm alayka wajiban. Hasbuka, barakallahu fikum, masyaallah. Nah, taib ikhwani fiddin rahimakumullah. Al-muallif hafizahullahu ta'ala mengatakan wa mata yajibu alaihi al-qada. Kapan wajib bagi si musafir yang ia tidak berpuasa ketika safarnya tersebut untuk mengqada puasa ini? Kapan harus dibayarkan? Kapan harus dibayarkan puasa yang ditinggalkan ketika ia dalam keadaan safar tersebut? Beliau mengatakan qada'us siyami wajibun muwassa'. Nah, ini hukum dari qada' siyam.
qada siyam wajib muwassa'. Wajib muwassa'. Hukumnya adalah wajib namun waktunya ini muwassa', luas. Tidak mesti harus antum langsung mengqada. Misalnya telah selesai bulan Ramadan, tanggal 3, tanggal 4 Syawal langsung antum mengqada puasa yang telah antum tinggalkan tersebut, tidak harus. Ini yang dinamakan dengan wajib muwassa'. Dinamakan dengan wajib muwassa', waktunya ini luas. Tidak fauran, tidak harus langsung. Oleh karenanya beliau mengatakan bimakna anna lahu al-khiyara ay yuakhir as-siyama ila ay yadhiqal waqtu. Yaitu diberikan bagi orang yang tidak berpuasa ketika safar ini untuk mengqada puasanya. Diberikan baginya apa? Pilihan. Apa pilihannya? Boleh baginya untuk tidak langsung berpuasa, atau boleh juga baginya untuk mengakhirkan puasanya tersebut sampai sudah mepet waktu. Sampai sudah mepet waktu. Maksudnya masih dalam bulan-bulan akhir Sya'ban. Diperbolehkan. Atau masih dalam bulan Sya'ban, tidak masuk lagi bulan Ramadan. Maka ini boleh baginya untuk apa? Untuk mengqada puasanya sampai bulan Sya'ban yang akan datang. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wala yabqa ala Ramadan alladhi ba'dahu illa mithlul ayyam allati alaihi qada'uha. Yakni laka an tuakhir as-siyam wa la yajibu 'alaika al-mubadaratu ba'da ramadhani fawran. Wa la yabqa 'ala Ramadan alladhi ba'dahu. Maka tidaklah tersisa baginya Ramadan setelahnya kecuali beberapa hari saja, kemudian ia mengqada puasanya tinggal beberapa hari sebelum kita memasuki bulan Ramadan tersebut, maka ini boleh baginya. Semisal bulan Sya'ban sekarang, antum meninggalkan puasa 10. Ada 10 puasa yang antum tinggalkan. Antum mau puasa misalnya pada 15 Sya'ban. 15 Sya'ban. Setiap hari antum puasa untuk mengejar target puasa antum yang dulu antum tinggalkan yang jumlahnya 10 ini. Maka boleh. Masih boleh bagi antum untuk berpuasa pada bulan ini dalam rangka untuk mengqada puasa antum tadi. Maka boleh bagi antum untuk puasa, untuk mengqada yang telah lewat kemarin. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan laka an tuakhir as-siyam wa la yajibu 'alaika al-mubadaratu ba'da Ramadan fawran. Yaitu diperbolehkan bagi antum alhamdulillah, yaitu diperbolehkan bagi antum untuk apa? Untuk menunda puasa antum. Maksudnya tidak langsung setelah Ramadan bulan Syawal langsung diganti. Bukan maksudnya menunda sampai 2-3 tahun, tidak boleh. Maksudnya adalah menunda tidak langsung bulan Syawal langsung antum ganti puasa yang antum telah tinggalkan atau puasa yang antum tidak puasa pada hari Ramadan tersebut. Nah, dan beliau mengatakan wala yajibu 'alaikal mubadaratu ba'da Ramadan fawran. Maka tidak wajib, tidak harus antum mengqada puasa yang antum tidak puasa pada Ramadan yang lalu, misalnya pada bulan Ramadan tersebut, setelah Ramadan ini langsung. Setelah Ramadan, bulan Syawal langsung mengqada misalnya. Nah, bulan Syawal misalnya langsung mengqada. Tidak harus. Tidak harus antum mengqada karena hukumnya adalah wajib muwassa'. Au ba'dal 'audati minas safari idza kanat 'audatuka ba'da Ramadan mubasyarah.
atau antum ingin langsung mengqada puasa antum setelah balik dari safar, kembali dari safar antum. Apabila antum telah balik dari safar antum setelah bulan Ramadan tersebut, maka tidak harus antum mengqada puasa yang antum tinggalkan ketika safar tersebut. Tidak harus. Taib, ikhwani fiddin, rahimakumullah. Terkait dengan apa yang dijelaskan oleh beliau, hafizahullahu ta'ala, karena kita masih membahas tentang permasalahan as-safar. Kita masih membahas tentang permasalahan safar tadi. Maka saya teringat salah satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal adab. Yamna'u ahadakum nahmatahu yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab safar. Safar itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan potongan dari adab. Maksudnya adab di sini sesuatu yang kita tidak sukai. Sesuatu yang kita tidak sukai. Kenapa dinamakan adab? Beliau menjelaskan, yamna'u ahadakum ta'amahu, karena safar tersebut mencegah seseorang dari makan minumnya. Wa naumahu, dan safar ini juga mencegah seseorang dari tidurnya. Biasanya kita kalau nggak safar, makan minum kita Masya Allah luar biasa. Mau ini, mau itu cepat. Tapi ketika safar belum tentu. Begitu juga dengan tidur kita. Mau tidur jam berapa saja, kapan saja, itu bisa ketika tidak safar. Namun ketika safar belum tentu. Tidak bisa antum sebagaimana ketika antum tidak safar. Oleh karenanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan safar ini merupakan potongan dari adab. Karena mencegah diri antum dari makan minum antum, dari makanan yang antum sukai. Tiba-tiba di tempat antum safar atau dalam keadaan antum safar, perjalanan safar antum tidak jumpai makanan yang antum sukai dan minumannya. Maka ini dinamakan bagian dari qit'ah minal adab tadi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga, fa idza qada, apabila antum telah menyelesaikan hajat antum ketika safar tersebut, telah antum sampaikan hajatnya. Pasti setiap kita safar ada hajat kita, sahih, ada kebutuhan kita. Antum safar dari sini ke Kalimantan misalnya, pasti ada kebutuhan antum, hajat antum untuk safar itu. Apa tujuan antum safar? Maka apabila telah antum selesaikan hajat antum, tujuan safar antum telah selesai, telah antum laksanakan, maka falyu'ajjil ila ahli, percepatlah pulang. Ini adab. Jangan mampir-mampir lagi. Dan ini berlaku setiap yang dinamakan safar, ini berlaku hadis ini, adab safar ini. Jangan sampai antum sudah selesai hajatnya, mau pulang, tunggu dulu. Kita kesini dulu sebentar. Kesini lagi sebentar. Maka ini bukan adab safar yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adab safar adalah falyu'ajjil ila ahlihi, apabila sudah selesai urusan-urusan antum tersebut. Untuk segera pulang, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak istri. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu adab yang perlu kita terapkan ketika kita dalam keadaan safar ini. Taib. Selanjutnya, sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, bahkan ada pertanyaan, bagaimana ketika orang ini safar? Ketika orang ini safar, apakah ia mendapatkan pahala kebiasaan yang ia lakukan ketika dalam keadaan mukim?
tetap nggak dapat pahala, terhitung pahalanya sama ketika dia dalam keadaan mukim. Orang yang safar ini. Nah, pahalanya tetap sebagaimana kebiasaan ia dalam keadaan mukim, ke dalam keadaan tidak safar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka ditetapkan baginya pahala kebiasaan amal-amal saleh yang ia kerjakan ketika ia mukim. Ditetapkan baginya pahala kebiasaan amal-amal saleh yang ia kerjakan ketika dalam keadaan mukim dan ketika juga dalam keadaan sehat. Ini luar biasa. Ketika antum misalnya sakit, antum sudah terbiasa sholat di masjid, tiba-tiba antum karena sakit tidak bisa sholat di masjid. Ada uzur. Uzurnya apa? Sakit. Antum misalnya sholat di rumah, karena uzur antum karena sakit tadi. Dan meskipun antum sholat di rumah, karena yang menghalangi antum adalah uzur syar'i, dan antum sudah terbiasa mengerjakan sholat jamaah tersebut, maka tetap tertulis bagi antum sebagaimana pahala antum mengerjakan amal saleh yang antum ketika sehat. Ketika sehat antum. Nah, begitu juga orang yang sedang dalam keadaan safar. Begitu juga orang yang sedang dalam keadaan safar ini. Misal ada amal-amal saleh yang biasa ia kerjakan dalam keadaan mukim, namun ia tidak bisa kerjakan ketika dalam keadaan safar. Semisal ketika dalam keadaan mukim, ia senang puasa Senin Kamis. Tiba-tiba safar, enggak puasa pada Senin Kamisnya. Maka kebiasaan yang ia kerjakan ini mendapatkan juga ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun dalam keadaan safar atau sakit orang tersebut. Meskipun tidak mampu untuk mengerjakan. Maka biasakan diri kita untuk mengerjakan amal-amal saleh ini. Dan ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ikhwani fiddin, hafizakumullah. Terkait tentang masalah safar tadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Saleh Sindi, yang kita ketahui tadi, kapan mengqada puasa yang ditinggalkan ketika dalam keadaan safar tersebut, maka jawaban beliau adalah boleh antum mengqada langsung dan boleh juga untuk menunggu. Tapi dengan catatan jangan sampai ketemu lagi bulan Ramadan. Boleh antum menunggu sampai bulan Sya'ban, kemudian baru antum qada puasa antum tersebut. Maka ini tidak masalah kata beliau. Namun beliau menekankan bal naqulu huwa dainun fi dhimmatika mata tayassara laka fasum. Namun bahwasanya qada ini merupakan hutang bagi antum. Hutang bagi antum yang harus antum tunaikan hutang tersebut. Antum harus bayarkan hutang tersebut. Mata yassara laka fasum. Kapan saja antum merasakan diri antum mudah untuk menunaikan hutang antum, maka kerjakan kata beliau. Kapan antum merasa mudah untuk mengerjakan hutang ini, hutang puasa yang antum tinggalkan tersebut, maka kerjakan. Walakin la syakka anna al-mubadarata wal isra'a aula. Dan tidak diragukan bahwa ketika antum isra dan menyegera untuk mengqada puasa yang ditinggalkan tersebut, maka ini jauh lebih baik. Maka yang lebih baik mana? Menyegera. Karena kita tidak tahu umur ini sampai kapan. Jangan sampai nanti ketika kita melalaikan waktu ini, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Kita diwafatkan. Dan ketika wafat, kita masih dalam keadaan berhutang dengan Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita berhutang dengan manusia saja berat? Kita ingin hutang kita cepat-cepat terlunaskan. Padahal hutang dengan manusia.
Bagaimana lagi ini hutang dengan Allah Azza wa Jalla? Maka kalau bisa antum segerakan untuk membayar hutang tersebut, membayar qada tersebut, dan ini jauh lebih afdal. Namun bukan berarti mengakhirkan tidak boleh. Boleh. Hatta sampai bulan Sya'ban pun antum membayarkan masih boleh. Baik. Selanjutnya ya ikhwani fiddin rahimakumullah. Beliau mengatakan, walakin la syakka anna al-mubadarata wal isra'a awla lima fi dhalika min bara'ati dhimmah hatta yabqa min Sya'ban al-qadim biqadri al-ayyam allati yajibu 'alayka siyamuha huna asbaha as-shawm 'alayka wajiban. Baik. Sampai misalnya antum akhirkan sampai bulan Sya'ban tadi, tinggal tersisa beberapa hari saja dari bulan Sya'ban ini. Antum mau puasa untuk mengqada puasa antum, maka ini masih diperbolehkan, dan hukum mengqada puasa tersebut adalah apa? Wajib. Hukum mengqada puasa tersebut adalah wajib bagi yang mampu untuk puasa tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa in akhara al-insanu hatta dakhala Ramadan. Manil qari. Baik, iqra. الذي بعده بلا عذر نعم. فإنه آثم بذلك، وعليه أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه ثانيا أن يقضي الذي عليه، وعليه ثالثا أن يطعم مسكينا على الاحتياط أخذا بأثر ابن عباس بغيره من السلف في هذا، والله عز وجل أعلم. Selanjutnya ikhwan fiddin rahimakumullah. Beliau mengatakan, hafizahullah taala al-muallif, fa in akhara al-insanu hatta dakhala Ramadan alladhi ba'dahu bila udhrin fa innahu athimun bidzalik. Nah, ini perhatikan. Ini kita perlu perhatikan. Antum masih ada sangkutan hutang yang masih mengqada. Mungkin antum Ramadan kemarin tidak puasa karena sakit. Dan mumpung kita masih di bulan Sya'ban, masih ada kesempatan untuk membayar hutang antum. Jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Jika ketemu Ramadan lagi, apa kata beliau? Apabila seseorang mengakhirkan puasanya, ia mengakhirkan puasanya. Maksudnya apa? Mengakhirkan mengqada puasa tersebut. Mengakhirkan untuk mengqada puasa tersebut sampai masuknya bulan Ramadan. Dia nggak puasa bulan Ramadan kemarin, masuk lagi bulan Ramadan, belum diselesaikan hutang puasanya, belum diqada hutang puasanya. Dan ini tanpa ada uzur, dia nggak sakit sama sekali, nggak ada uzur. Memang dia lalai saja, malas misalnya untuk menyelesaikan hutang puasa tersebut. Apa yang perlu ia lakukan? Kata beliau hafizahullah ta'ala, maka yang perlu ia lakukan pertama adalah at-taubatu ilallah. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah apa? Dosa. Nah, ini adalah dosa. Ini bukan perkara yang remeh. Karena yang pertama kali yang perlu dilakukan adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Antum hutang dengan Allah Azza wa Jalla. Hutang dengan manusia saja ada rambu-rambunya. Makanya Nabi SAW menyebutkan matalul ghani dzulmun. Orang yang sanggup, orang yang mampu untuk membayar hutangnya, ketika ia tunda-tunda pembayaran tersebut, maka ini merupakan kezaliman. Kalau ini kezaliman, dosa apa tidak? Dosa. Lantas bagaimana kalau ini hutang ini dengan Allah Azza wa Jalla? Kita tunda-tunda terus. Kezaliman atau tidak? Kezaliman. Maka yang pertama kali yang dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah dosa. Menunda-nunda hutang puasa. Kemudian masuklah kita pada bulan Ramadan kembali. Maka ini merupakan dosa. Ini merupakan dosa. Orang yang melakukan hal tersebut wajib baginya taubat. Dan yang kedua yang wajib baginya adalah wa alaihi thaniyan ay yaqdi alladhi alaihi,
wajib baginya mengqadha puasa yang ditinggalkan pada bulan atau tahun yang lalu, pada Ramadan yang lalu. Misalnya ditinggalkan 5 atau 10, maka wajib baginya untuk mengqadhanya nanti setelah selesai Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajib juga baginya adalah untuk memberikan makan orang miskin. Wajib baginya memberikan makan orang miskin. Jadi nggak cukup antum puasa selesai, enggak. Atau nggak cukup antum hanya membayar fidyah terus selesai, tidak. Karena antum di sini tidak ada uzur. Antum nggak punya uzur. Antum sehat. Karena sehat, wajib pertama kali adalah mengqadha puasa yang ditinggalkan. Jika lewat dari bulan Sya'ban, masuk lagi bulan Ramadan, maka 3 yang wajib bagi antum. Pertama, taubat kepada Allah SWT, tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Yang kedua, mengqadha puasa yang ditinggalkan pada Ramadan yang lalu. Dan yang ketiga, memberikan makan orang miskin, membayar fidyah. Insyaallah. Maka ini jangan disepelekan. Sekali lagi, jangan disepelekan hal tersebut. Mana dasarnya? Apa yang beliau hafizahullah ta'ala sebutkan ini? Dasar beliau mengatakan hal tersebut adalah athar dari sahabat. Dasar dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan firman Allah azza wa jalla, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ia berkata, qala kanat rukhsatan lisyaikhil kabiri wal mar'atil kabirati wa huma yutiqani as-siyama ay yuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskina wal hubla wal murdi'a idza khafata. Baik. Hal tersebut sebagaimana yang dinukilkan, sebagaimana kita jumpai bahwasannya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat yang mulia tadi. Ayat ini diperuntukkan bagi laki-laki yang sudah tua renta, sepuh, dan juga wanita yang sudah tua renta sekali. Maka baginya untuk apa? Baginya untuk membayar fidyah. Dan juga berlaku bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui apabila mereka berdua takut akan memudaratkan dirinya dan anaknya ketika ia berpuasa tadi. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait dengan hal tersebut Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mengatakan, yakni ala auladihima aftarata wa at'amata. Taib. Athar yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala tadi, yang beliau mengatakan bahwa bagi siapa yang ia menunda-nunda membayar hutangnya, hutang puasanya, sehingga masuk pada bulan Ramadan, masuklah kembali ia pada bulan Ramadan, maka yang wajib baginya adalah untuk membayar hutangnya tersebut, mengqadha puasa yang ditinggalkan setelah ia bertaubat, dan juga yang kedua adalah membayar fidyah. Dan yang kedua juga adalah membayar
fidyah. Dan ini berlaku tidak hanya untuk orang yang safar saja ketika ia tidak berpuasa karena safar. Tidak. Berlaku juga bagi orang yang sakit yang di mana sakitnya ini tidak parah. Ketika ia sakit pada bulan Ramadan, kemudian tidak mampu puasa, namun setelah Ramadan ia sehat kembali. Maka yang wajib baginya mengqada, karena yang wajib baginya adalah qada. Oleh karenanya, karena yang wajib baginya adalah qada. Nah, oleh karenanya, ketika telah lewat Ramadan, telah lewat bulan Sya'ban, masuk lagi bulan Ramadan, maka wajib juga baginya adalah untuk membayar fidyah. Baik. Apalagi ketika ia meninggalkan puasa karena tidak ada uzur sama sekali, sakit enggak, tapi malas untuk mengerjakan puasa. Maka sama hakikatnya. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah taubat kepada Allah, yang kedua adalah mengqada puasanya, dan yang ketiga adalah membayar fidyah. Bagaimana membayar fidyah? Telah kita sebutkan. Ada 3 aqwal ulama tata cara membayar fidyah tersebut. Yang pertama mengatakan berapa? Satu mud. Mazhab Maliki dan Syafi'i. Mazhab Hambali mengatakan berapa? Setengah sa', nisfu sa'. Mazhab Hanafi mengatakan satu sa'. Nah, kira-kira kita biasa membayar fidyah itu ngikut mazhab yang mana ini? Kalau dalam masalah fidyah, biasanya mana yang di masyarakat kita, Pak Mas ini? Hambali. Mud, pakai mud. Malik dan Syafi'i. Berarti kurang dari 1 kilo. Sahih? Nah, jika mengikuti 1 mud, maka cukup antum kasih makan, selesai. Sudah selesai. Maka kasih makan, selesai. Nah, adapun sampai kenyang tidaknya, ini kan relatif. Misalnya anak kecil dikasih makan, tidak mungkin dia porsinya sama dengan orang tua. Tapi pekerja keras dikasih makan juga tidak sampai kenyang, tidak sama porsinya dengan orang yang biasa-biasa. Nah, kadang pekerja keras sampai dua piring itu baru porsinya untuk kenyang. Nah, maka kita kira-kira. Makanya disitulah timbangannya apa tadi? Ada yang menimbang dengan mud, nisfu sa', dan ada yang menimbang juga dengan sa'. Karena kadar-kadar ini jika diberikan pasti kenyang orang yang dikasih ini. Nah, mud misalnya berapa? 1 kilo kurang. 3/4, 750 gram. Nah, kira-kira satu orang makan 1 kilo kurang sedikit atau 3/4 kilo. Kenyang nggak sendirian? Kenyang pasti. Apalagi setengah sa'. Masya Allah, lebih kenyang lagi. Apalagi 1 sa', kenyang lagi. Maka inilah maksudnya kenapa takarannya di situ ada. Takarannya adalah ketika berikan makan dia sampai kenyang. Tapi sekali lagi kenyang ini kan relatif. Nah, jangan sampai tapi ketika antum berikan makan harus dihabiskan 1 kilo porsinya 1 orang misalnya. Satu orang harus 1 kilo habis. Kalau tidak habis tidak boleh misalnya. Tidak seperti itu. Nah, jangan sampai antum kasih ia makan kemudian memudaratkan dirinya saking kenyangnya. Jangan sampai. Taib ikhwani fiddin. Rahimakumullah. Maka terkait dengan apa yang kita jelaskan ini, puasanya orang yang musafir ada 3 keadaan. Keadaan yang kemarin telah kita sebutkan. Yang pertama adalah apabila memudaratkan dirinya. Mudarat sekali dirinya. Apabila ia safar dalam keadaan puasa ini, maka wajib baginya untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Apabila masyaqqah di situ, yang kedua, apabila yang ia dapatkan adalah masyaqqah, maka apa yang wajib baginya? Nah,
apabila di situ masyaqqahnya lebih kuat, fal afdal fi haqqihi ay yuftir. Maka yang afdal untuknya adalah untuk tidak puasa. Bukan berarti tidak boleh baginya berpuasa. Namun ada yang lebih afdal. Keadaan yang ketiga sama saja, mau puasa mau tidak puasa sama saja yang ia rasakan, tidak memudaratkan dirinya dan tidak memperberat dirinya. Maka apa yang harus dilakukan? Ini boleh ia memilih salah satu dari kedua pilihan tadi. Boleh dia memilih untuk puasa ataupun tidak. Berarti di sini tidak ada istilah afdholiyah atau tidak ada istilah wajib. Karena kalau istilah afdholiyah berarti di situ mengacu kepada sunnah Nabi. Karena ini adalah sedekah. Sedekah dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Bagi orang yang safar kemudian ia salat, mengqasar salatnya tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sadaqatun tasaddaqa biha Allah subhanahu wa ta'ala alaikum. Atau sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Nah, mengqasar salat tersebut merupakan sedekah dari Allah Azza wa Jalla, maka terimalah sedekah dari Allah Azza wa Jalla ini yang Allah sedekahkan kepada kalian. Dan begitu juga dengan iftar tadi. Nah, maka ada istilah afdhaliyah karena kita mengambil sedekah tersebut, rukhsah tersebut. Adapun yang ketiga tadi, di sini pilihan. Bukan berarti orang yang dalam keadaan posisi yang ketiga ini ketika ia tidak berpuasa ini lebih afdal baginya, tidak. Karena ketika kita mengatakan ini lebih afdal butuh dalil atau tidak? Butuh dalil. Karena ini syariat, ini ibadah. Tidak boleh antum meyakini kalau saya nggak puasa. Kalau antum dalam keadaan posisi yang ketiga. Dalam keadaan posisi yang ketiga, yaitu sama saja yang antum merasakan mau puasa, mau tidak, sama. Tidak ada masyaqqah, tidak ada mudarat. Kemudian antum pilih tidak puasa. Dengan alasan, oh ini lebih afdal ya akhi. Tidak. Tidak boleh. Sampai antum datangkan dalil terlebih dahulu yang menyebutkan posisi yang ketiga ini lebih afdal tidak berpuasa. Cukup antum dikasih pilihan, antum mau puasa, silahkan. Tidak juga, tidak, silahkan. Jangan sampai beranggapan tidak puasa lebih afdal dari yang selainnya. Karena ini butuh dalil. Adapun kaidah yang kedua, keadaan yang kedua tadi, maka di situ disebutkan lebih afdal karena masyaqqah. Karena adanya masyaqqah. Ini kadang kita lalaikan, kita kadang ambil patok rata saja. Ketika enggak puasa dalam keadaan safar, itu afdal. Itu yang pertama, sahih? Nah, hatta misalnya antum ke Lombok Timur, saya enggak puasa aja lah misalnya. Padahal enggak ada masyaqqah sama sekali antum. Nah, padahal enggak ada masyaqqah sama sekali dengan alasan ini lebih afdal ya akhi. PD kita mengatakan demikian. Padahal lihat dulu, kita pertimbangkan dulu. Apakah antum masuk kategori pertama, kedua, atau ketiga? Jika masuk kategori kedua, maka itu lebih afdal. Jika masuk kategori ketiga, enggak ada istilah lebih afdal. Tapi boleh. Tapi ini apa? Boleh. Kan beliau hafizahullah ta'ala mengatakan tadi, naam, apa kata beliau? Nah, fanaqulu huwa bil khiyar. Maka ini pilihan. Nah, taib, ikhwani fid din. Hafizahullah, al-muallif hafizahullah mengatakan tadi tentang yang ketiga tadi, alladzi yadhhar wallahu alam anna siyama fi haqqihi afdal. Bahwasannya ketika ia safar sementara tidak ada pengaruh sama sekali baginya ketika ia dalam keadaan safar ini ketika berpuasa, maka lebih afdal yadhhar anna siyam fi haqqihi afdal, bahkan puasalah yang lebih afdal baginya, bukan iftar. Nah, apabila dia masuk kategori yang ketiga. Apabila masuk kategori ketiga tadi. Adapun apabila masuk kategori yang pertama, ini hukumnya wajib. Kategori yang kedua hukumnya lebih afdal untuk tidak puasa. Karena ada masyaqqah. Kategori yang ketiga bahkan muallif mengatakan lebih afdal kata beliau untuk puasa. Lebih afdal untuk kita berpuasa apabila safarnya antum ini masuk kategori yang ketiga.
Paham tuh? Nah. Selanjutnya, ikhwani fiddin, rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan, maka saya persilahkan beberapa menit kita untuk tanya jawab. Nah. Nah. 16 Sya'ban, jaiz. Maka di sini boleh untuk antum mengqadha puasa tersebut. Karena ini hukumnya wajib. Maksudnya di situ, larangan di situ adalah sunnah. Ini pun sebagian. So ini merupakan kesimpulan sebagian dari para ulama. Mana buktinya? Buktinya ketika orang ini sudah terbiasa puasa. Sudah terbiasa puasa, hatta pada yaumus syak saja diperbolehkan bagi orang yang biasa puasa ini untuk puasa. Boleh baginya. Apalagi yang bukan yaumus syak. Nah, apa alasan ulama? Kenapa tidak diperkenankan hal yang demikian lebih dari pertengahan tersebut? Agar tidak nyambung nanti antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Agar ada jeda bagi orang yang berpuasa ini dalam menyelenggarakan ibadah Ramadan nanti, puasa Ramadan ini. Ini alasannya. Namun bukan berarti mutlak langsung tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Buktinya mana? Orang yang sudah terbiasa tadi. Orang yang sudah terbiasa. Apalagi berkaitan dengan hal yang wajib. Maka harus disegerakan untuk ditunaikan. Hatta misalnya yang wajib ini tinggal 2-3 hari lagi. Tinggal 2 atau 3 hari kita akan masuk bulan Ramadan. Antum masih tersisa hutang 1 puasa, maka puasa. Nah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik, Pak Mas. Nah. Baik, kita perhatikan lagi. Satu keluarga itu tanggungan makannya 1 orang atau tidak. Kadang kan walaupun 1 atap rumah, tapi yang nanggung makannya kan beda-beda. Sahih? Nah, seperti misalnya orang di kos-kosan itu kan. Kos-kosan walaupun 1 atap rumah, tanggungan makan kan masing-masing. Baik, ketika tanggungan makannya ini 1 sama. Nah, maka wallahu ta'ala a'lam, afdolnya antum kasih kepada yang menanggung makan tersebut. Antum kira misalnya jatahnya sekarang dia punya anak yang ditanggung itu sekitar 5 misalnya. Kira-kira cukup untuk dia makan sehari itu berapa kilo? Yang 5 orang ini. Umpama 3 kilo misal. Yang 5 orang ini, maka antum kasih misalnya jatah 2 puasa. Fidyah untuk 2 hari. Nah, kasih fidyah untuk 2 hari jika antum mengambil pendapat setengah sah. Namun karena di masyarakat kita yang lebih dipakai adalah satu mud, berarti ditotalkan saja 1,5 kilo. Hai, 1,5 kilo untuk 2 hari. Bisa nggak, cukup nggak untuk 5 orang ini? Cukup nggak kira-kira? Nggak cukup ya? Nggak cukup. Hah? 1 kali makan. Maksudnya untuk dia kenyang. Tapi mungkin antum ambil 4. Nah, oke, kita ambil 4 hari. 4 hari dikasih untuk 1 hari itu.
Kalau bisa cari lagi yang keluarga yang tidak mampu lagi. Kayaknya sering saya katakan, apalagi kita nih sekarang masa corona ini. Lebih banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. Nah, usahakan cari yang lain lagi, yang lebih membutuhkan. Agar yang lain merasakan manfaat dari fidyah antum ini. Nah, jika satu fidyah satu nasi bungkus boleh. Nah, satu fidyah satu nasi bungkus kenyang nggak tapi? Yang kenyang, banyak-banyakan, jumbo. Nah, atau antum masakkan gitu kan? Antum tahu porsinya. Kalau mungkin kita beli sendiri, mungkin porsinya nggak seperti yang kita ketahui. Misalnya, kenapa? Makanya sekali lagi saya sebutkan tadi, kenapa para ulama menyebutkan istilah mud nisfu sa' dengan sa' ini sebagai takaran fidyah ini? Karena inilah takaran jika orang itu makan pasti kenyang. Satu orang ini. Satu mud nggak habis untuk satu orang. Sahih? Nggak habis. Nggak ada kita, apalagi Indonesia. Nggak ada kita pernah lihat orang makan setengah kilo langsung. Bahkan ini bisa untuk 2 orang. Sahih, setengah kilo ini. Nah, setengah kilo untuk 2 orang. Apalagi ini lebih dari setengah kilo. Sekilo kurang seon mungkin ya. Sekilo kurang 1/4. Sekilo kurang 1/4. Oleh karenanya, alasannya kenapa? Salah satunya itu tadi. Agar orang ini merasakan kenyang. Maka dia merasakan kenyang tersebut. Jika antum belikan nasi bungkus, dan nasi bungkus ini bisa mengenyangkan orang tersebut, Masya Allah tidak masalah. Itu antum pesan misalnya, tolong buatkan saya nasi bungkus, nanti satu bungkusnya itu misalnya harga 10.000 atau 15.000. Harga 15.000 itu banyak misalnya. Nah, tidak masalah. Yang penting dia kenyang. Atau antum buatkan sendiri. Insyaallah itu lebih banyak lagi antum dapatkan pahala. Antum dapat pahala untuk menghidangkannya dia, untuk membuatkannya dia, pahala capeknya antum untuk menghidangkannya dia, kan lebih banyak lagi pahala. Nah, apa lagi undang lagi? Taib. Sahih. Atau antum buatkan semacam prasmanannya. Undang dia. Nah, undang mereka, orang-orang fakir miskin. Jangan yang kaya-kaya aja yang diundang. Jangan yang kaya. Ini momennya untuk khusus orang-orang miskin. Nanti momen untuk yang kaya-kaya. Taib. Undang ke rumah. Mungkin dia tidak pernah makan daging. Antum buatkan daging. Makanan yang paling enak. Antum siapkan. Kan pahalanya nambah. Masya Allah. Ketika nanti videonya sudah selesai kan bisa terhitung lagi sedekah di situ, tatawu nanti. Jadi double antum dapatkan pahala. Terlebih lagi di masa-masa sekarang ini, corona ini, subhanallah, banyak sekali masyarakat kita yang butuh akan fidyah. Kalau saya pribadi untuk masa kita sekarang ini, mungkin antum kasih beras dan sembakonya itu, sembako. Antum kasih dia sebagai fidyah. Karena kalau sembako, kapanpun dia mau masak masih bisa. Sembako antum kasih misalnya bisa untuk 2 hari. Adapun nasi tidak bisa untuk 1 hari pun, bahkan sudah basi. Kalau saya pribadi, makanya lebih kasih ke ini agar lebih lama dia makan. Allah Ta'ala ala wa alam bisawab. Nah, ada pertanyaan yang lain? Wadih? Mujib? Baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pada malam selanjutnya kita akan bahas al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, yaitu berkaitan dengan siyamul hamil wal murdi, puasanya wanita hamil dan menyusui. Nah, demikian yang bisa kita paparkan, kita sampaikan tema pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.